Yes, alhamdulillah, jelang lawan Irak, timnas Indonesia dibanjiri kabar baik. Hahaha, timnas Irak sambat, suporternya tidak dapat kebagian tiket di Gelora Bung Karno. Irak dipastikan rotasi besar-besaran lawan timnas Indonesia. Wonderkid asal Bali dipanggil timnas Amerika Serikat. Timnas Indonesia tak bisa bermain di Gelora Bung Karno jika lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira main di manakah? Saksikan selengkapnya penjelasan di video. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Irak bakal rotasi besar-besaran lawan timnas Indonesia. Pelatih Irak Jesus Casas membuka opsi untuk merotasi besar-besaran skuadnya saat menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Rabu 5 Juni. Rotasi ini sangat mungkin dilakukan karena Irak sudah dipastikan lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Irak memimpin grup F dengan perolehan sempurna 12 poin. Dalam daftar pemain yang dibawa untuk melawan Indonesia, Casas juga menyertakan sejumlah wajah baru. Beberapa di antaranya bahkan belum pernah tampil bersama tim nasional. Tentu saja kemungkinan rotasi besar-besaran itu ada. Kami sudah lolos ke putaran ketiga dan kami bisa melakukan perubahan. Mungkin saja komposisi berubah di pertandingan besok, kata Casas. Tahun ini Indonesia dan Irak sudah bertemu 2 kali. Pada pertemuan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak menang 5-1 dan dalam duel Piala Asia 2023 (2024) Irak menang 3-1. Dua kemenangan ini menegaskan dominasi Irak atas Indonesia. Namun, Casas tetap mewaspadai Indonesia. Menurutnya, Indonesia masih berpotensi menang di kandang. Karena itu, pelatih asal Spanyol ini meminta timnya tetap fokus. Segala kemungkinan bisa terjadi sehingga pemain harus bermain dengan sungguh-sungguh. Saya pikir tim sudah bekerja keras selama kualifikasi ini. Indonesia adalah lawan yang sulit dan mereka tengah berjuang untuk lolos ke putaran selanjutnya, ujar Casas. Mereka akan bertanding di kandang dan akan bermain di hadapan supporter mereka. Kami berharap bisa menikmati pertandingan dan tetap memberikan permainan terbaik, tambahnya. Timnas Irak sambat, supporternya sulit dapat tiket di laga melawan timnas Indonesia. Timnas Irak menyampaikan keluhan jelang pertandingan melawan timnas Indonesia pada Kamis 6 Juni 2024. Mereka mengeluhkan kesulitan supporter mereka dalam mendapatkan tiket untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara Irak dan Indonesia akan berlangsung pada matchday 5 grup F putaran kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski begitu, Irak sudah dipastikan lolos ke putaran selanjutnya. Dalam rilis resmi pada Selasa 4/6/2024, Federasi Sepak Bola Irak (IFA) mengeluarkan beberapa pernyataan terkait pertandingan ini. Salah satunya tentang ketersediaan tiket bagi supporter tamu yang mereka sebut sebagai krisis tiket. Sehubungan dengan isu kehabisan tiket pertandingan dan tidak adanya outlet penjualan, termasuk secara online. Menjadi jelas bahwa pusat penjualan tiket pertandingan serta Federasi Sepak Bola Indonesia harus segera ditangani. Bunyi pernyataan resmi IFA. Manajemen delegasi timnas Irak sudah berusaha melalui pembicaraan lanjutan dengan pihak Indonesia untuk menyediakan tiket bagi penonton Irak di Jakarta, lanjutnya. Setelah berkomunikasi dengan PSSI, IFA menyatakan bahwa supporter Irak akan mendapatkan akses tiket untuk menyaksikan pertandingan ini. PSSI berjanji akan menyediakan kuota tiket khusus bagi penonton tamu.
Selain dari Jakarta, ada juga supporter yang datang dari beberapa negara, termasuk Australia. Pihak Indonesia berjanji akan menyediakan tiket dalam beberapa jam ke depan, tambah pernyataan IFA. IFA juga menyoroti kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dapat menampung hingga 80.000 penonton, serta menyebutkan bahwa beberapa fans Indonesia masih berusaha mendapatkan tiket dari pasar gelap. Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan bahwa tiket pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Irak dalam lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah habis terjual. Managing Direktur Garuda Sepak Bola Indonesia, Marshall Masita, menjelaskan bahwa PSSI telah menjual sekitar 60.000 tiket. Sekarang tiket di kami sudah habis, kata Marshall pada Selasa dalam kurung 4 Juni 2024. Menurut Marshall, penjualan tiket berlangsung sangat cepat dengan 50.000 lembar habis terjual dalam waktu 24 jam sejak dibuka secara resmi pada pertengahan Mei lalu. Timnas Indonesia dibanjiri kabar baik jelang lawan Irak. Timnas Indonesia menerima sejumlah kabar baik menjelang pertandingan melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan atas Irak akan memastikan tim asuhan Shin Tae-yong lolos ke putaran ketiga sebagai runner-up Grup F. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi kedua Grup F dengan 7 poin dari 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Berikut adalah kabar baik yang diterima Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya jelang pertandingan melawan Irak yang pertama. Kondisi Shin Tae-yong membaik. Pelatih Shin Tae-yong sempat mengalami flu dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Namun kondisinya sekarang sudah membaik dan ia siap mendampingi Timnas Indonesia. Saya baik-baik saja sekarang, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers. Yang kedua, kedatangan Jay Itzes akan tiba di Indonesia pada Rabu malam setelah membantu Venezia lolos ke Serie A. Hal ini membuka peluang bagi Jay untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Irak. Jay akan sampai di Indonesia hari ini. Saya akan cek kondisinya dulu, kemudian memutuskan apakah dia akan bermain atau tidak, kata Shin Tae-yong. Dan yang terakhir, tiket pertandingan habis terjual. PSSI mengonfirmasi bahwa 50.000 tiket pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Irak sudah habis terjual. Stadion GBK akan dipenuhi supporter yang akan menambah motivasi para pemain Indonesia dan mungkin membuat para pemain Irak tertekan sehingga tidak mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Shin Tae-yong berjanji bahwa penampilan Timnas Indonesia melawan Irak akan berbeda dibandingkan saat mereka kalah di Stadion Internasional Basrah dengan skor 1-5. Yang penting, para pemain bisa bermain dengan percaya diri. Mungkin saja kita bisa membawa hasil yang baik, ujar Shin Tae-yong. Tak dilirik Timnas Indonesia, Wonderkid Indonesia dipanggil skuad Amerika Serikat. Meskipun tidak dipanggil Timnas Indonesia, pemain keturunan Bali, Ethan Kohler, justru mendapat panggilan ke skuad Amerika Serikat untuk pemusatan latihan jelang Piala CONCACAF U-Strip 20 2024. Ethan yang berasal dari Akademi Werder Bremen masuk dalam daftar 21 pemain yang dipanggil oleh The Yanks untuk pemusatan latihan di Argentina. Menurut laman resmi Federasi Amerika Serikat, usoccer.com, Ethan Kohler akan ikut serta dalam pemusatan latihan yang dimulai pada bulan Juni ini. Selama pemusatan latihan, Timnas Amerika Serikat dijadwalkan akan menghadapi tuan rumah Argentina pada Jumat 7 Juni di Buenos Aires. 4 hari kemudian, mereka akan bertanding melawan Uruguay pada Selasa 11 Juni di Montevideo. Ethan Kohler sudah sering tampil untuk Timnas Amerika Serikat. Pada Maret 2024, pemain berusia 19 tahun ini menjadi starter saat melawan Maroko U-Strip 20 dalam laga uji coba. Penampilannya sepanjang musim 2023/24 membuatnya mendapat perhatian serius dari tim Amerika Serikat. Menurut laporan Transfermarkt, Ethan Kohler sudah tampil dalam 25 pertandingan bersama SV Werder Bremen II di ajang Bremen Liga, kasta kelima Liga Jerman, dan mencatatkan 3 assist musim ini. Ketangguhannya di lini tengah membantu SV Werder Bremen II memuncaki klasemen Bremen Liga dengan 90 poin.
Ethan Kohler adalah pemain keturunan Indonesia yang belum mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Menurut Football Talentlessia, Ethan memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya karena neneknya berasal dari Bali. Timnas Indonesia tidak bisa bermain di Gelora Bung Karno jika lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Timnas Indonesia tidak bisa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta jika lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dikarenakan pada September 2024 Indonesia akan kedatangan tamu penting, yakni Sri Paus. Pemimpin umat Katolik sedunia itu akan mengunjungi SUGBK, sehingga stadion tersebut tidak bisa digunakan untuk pertandingan sepak bola. Timnas Indonesia saat ini hampir lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke babak selanjutnya. Target kemenangan harus diraih saat melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada September 2024. Karena tidak bisa menggunakan SUGBK, Erick Thohir menyatakan bahwa Timnas Indonesia kemungkinan besar akan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Erick Thohir tidak menjelaskan secara rinci alasan pemindahan kandang ke Surabaya. Untuk izin bulan September, kami tidak akan bermain di SUGBK karena ada kedatangan tamu negara, yakni Sri Paus. Jadi kami akan bermain nanti di Surabaya. Kami pindah lokasi, kata Erick Thohir kepada media Rabu (5 Juni 2024). Menteri BUMN tersebut meminta agar perpindahan lokasi dari SUGBK ke Stadion GBT tidak dijadikan polemik karena kunjungan Sri Paus sudah lama direncanakan. Memang ini tamu negara, tokoh dunia, jadi kita harus mengerti, ujarnya.